Nah, kita tahun ini kita launching sepatu anak-anak untuk jogging. Yang Event-eventnya lebih sering ke lapangan bola nih. Nah, tiba-tiba kemarin bikin event yang di luar dari dugaan juga, storytelling. Iya, maksudnya kita kan taunya NK itu ada di lapangan bola. Ketika mereka bawa, ini loh, ada Ya, loh, ya, desain sepatunya nggak cuma desainnya aja bagus, tapi packaging juga. Packagingnya, ya. itu udah dapatnya plus sudah. Dari yang sudah saya berikan harganya itu dia dapatnya lebih. Dalam jangka panjang itu kan nanti akan semoga orang jadi lebih sering untuk repeat beli. Kita pengen mengedepankan bagaimana ya kita berproses di dalam sehingga orang bisa tahu oh ini levelnya NK begitu. Halo Sobat Berita Jatim, balik lagi nih di YouTube Berita Jatim TV dan sudah bersama saya hari ini yaitu Ko Agus dan Kak Vio dari NK. Pasti kalian di rumah tahu kan NK itu apa? Kalau yang belum tahu, kalian bisa search nih di sosial media. NK adalah salah satu brand sepatu lokal yang cukup ternama juga di Jawa Timur. Insya Allah mungkin habis ini sampai ke Indonesia dan yang lainnya. Amin. Ya, gimana kabarnya Ko? Baik, sehat. Terima Kabarnya kasih. gimana? Sangat luar biasa Terima sehat hari kasih ini. sudah mensupport Berita Jatim sampai sejauh ini. Ya, mungkin banyak orang yang masih belum mengenal NK juga nih Ko ya. Nah, yang banyak orang yang tahu NK merupakan salah satu produk yang dia mengemasnya adalah sepatu futsal dan sepak bola. Ya. Nah, dan pada akhirnya memilih untuk melebarkan sayap juga membuat sepatu anak-anak dan yang lain. Sebenarnya pertimbangan utamanya apa sih kok untuk bisa mengembangkan itu, ngikutin rose mode atau memang dituntut untuk mengembangkan itu? Ya sebenarnya NK ini kan dari awal kan kita memang fokusnya ke olahraga ya. Jadi kan kita mengembangkan sepatu untuk utility lah. Jadi mulai dari sepak bola, kemudian futsal, kemudian kita akan berkembang ke mungkin running, jogging, kemudian basket dan lain-lain lah. Tapi memang 2 tahun kemarin ini kan kita lebih banyak fokus di anak-anak. Dan memang NK untuk kategori junior ini kan penjualannya cukup bagus. Nah, jadi di samping kita menjual sepatu futsal dan bola ini, banyak orang tua yang menanyakan apa nggak ada sepatu anak yang untuk olahraga gitu loh. Karena itu makanya kita pikir oke, berarti kita perlu bikinkan juga nih lifestyle dan olahraga ya paling nggak untuk jogging-jogging lah untuk anak-anak kecil lah. Iya. Jadi akhirnya ya kita tahun ini kita launching sepatu anak-anak untuk jogging yang bisa dipakai untuk olahraga, juga bisa untuk sekolah dan activity lain, adventure lah. Tuh. Nah, dan ini yang menarik sih ya Ko ya. Karena ini berbeda dengan sepatu anak-anak yang lain yang NK itu termasuk yang colorful banget. Ya. Nah, itu sebenarnya inspirasinya dari mana? Karena menariknya dia selain ada yang sistem tali ininya, ini juga ada yang apa ya? Kayak gini tuh kan kayak otomatis gitu ya. Kayak Ya. slip on tapi beda. Biasa orang pakainya taunya merek BOA. Iya. Biasa BOA, untuk iya, sepatu running, sepatu sepeda. Iya. Sepatu sepeda. Nah, itu inspirasinya sendiri dari mana nih? Dari segi yang model dan colorfulnya tuh. Ya itu kan kita pinginnya kan anak-anak ini kan ceria gitu loh. Karena anak-anak olahraga kan ya free lah. Jadi dia adventure. Makanya kita bikin warna itu warna-warna yang menarik, kemudian desain-desain yang colorful, yang supaya bisa Booster. booster anak-anak ini untuk iya. lebih kreatif lah. Nah, kemudian karena saya juga sendiri kan punya anak kan. Oh iya. Yang aktif juga di olahraga. Aktif juga di futsal Iya, juga, di mana benar. dia pakai sepatu kadang malas pakai tali atau Iya. apa. Akhirnya kita bikin ya sepatu yang gimana anak-anak nggak perlu harus nali lah. Seperti Betul. itu. Salah satunya ini. Salah satunya itu. Oke. memang. Dan ini juga mewakili bagaimana kita pengen NK ini bisa menjadi wadah anak-anak yang berbakat, yang bisa berkreasi dengan sepatunya. Karena istilah kata kan kalau misalkan sepatu yang bagus akan membawa kamu ke tempat yang lebih bagus pula. Betul. Nah itulah filosofi ini yang mungkin nyampe dari Bapak ke anak-anak. Terbukti kemarin waktu event kan mereka Iya. juga sangat total Benar, begitu. benar. Dan itu salah satu gebrakan NK juga kan, kok selama ini mungkin event-eventnya lebih sering ke lapangan bola nih. Nah. Nah, tiba-tiba kemarin bikin event yang
di luar dari dugaan juga, Di luar nalar, storytelling. Iya, maksudnya kita kan taunya NK itu ada di lapangan bola, lapangan futsal. Nah ini Iya. tiba-tiba di mall, habis itu storytelling, modeling, itu kan menjadi salah satu daya tarik juga kayak gitu itu. Itu apa? Itu menjadi salah satu ini juga nggak sih istilahnya kayak gebrakan baru dari NK. Kalau dari Kavio sendiri, Betul sekali, Kak. gebrakan itu yang membuat inovasi baru juga nggak sih kayak gitu? Ya, kita juga pengen tahu karena memang banyak sekali yang di Shopee juga animo masyarakat akan sepatu NK luar biasa. Tidak hanya di Jawa Timur tapi di seluruh Indonesia. Terbukti penjualan Shopee kami itu bisa mencapai bahkan ribuan sepatu yang sudah terjual. Nah, dari situ kan kita pengen tahu nih, kira-kira apakah yang menjadi idealis kami nyampe ke masyarakat dengan adanya event kemarin. Ini kita juga deg-deg salah satu tim karena it's like the first time perdana dan kita harus benar-benar mengkonsep bagaimana nggak cuman mereka bisa berkreasi tapi ada added value di situ. Value-nya apa? Satu keluarga bisa nonton dan anak-anak bisa menjadi lebih percaya diri. Dan itu kita craving of event yang seperti itu next-nya. Oke. Dan thank God kita sudah ada NK Kids yang bisa menjembatani anak-anak Indonesia untuk bisa berkreasi dan kita menjadi tempat mereka untuk ke pintu berikutnya untuk yang lebih baik lagi. Tapi kalau tarik ke belakang lagi nih, butuh berapa waktu sih Ku untuk bisa menciptakan sepatu anak-anak? Kan sepatu anak tuh kan size-nya kan beda kayak dewasa yang gede-gede. Nah, sepatu anak itu kan lebih detail tuh. Ya. Itu butuh berapa lama untuk bisa jadi nih saya ngeluarin sepatu anak-anak? Terus apakah ada studi banding sendiri nih? Kalau dari saya malah saya lebih gampang Oke. bikin sepatu anak-anak. Karena kan basic kita perusahaan manufacturer kita kan lebih banyak memang sepatu anak-anak. Oke. Jadi buat kita sih bikin sepatu anak sebenarnya lebih gampang dan saya lebih specialized di sepatu anak-anak. Jadi ya istilahnya lebih gampang lah. Cuma ya memang harus perlu kreasi warna karena anak kan pasti warna, yang penting warna. Dan yang pasti kenyamanan itu yang paling penting kan buat kita. Iya. Karena NK kan enak dipakai. Iya Jadi betul. meskipun dewasa, anak tetap semua harus enak dipakai. Iya benar. Dan tadi yang Mbak Vio bilang kan, kita ke depan udah ada planning ke depan untuk beberapa event yang akan kita adakan di tahun ini, untuk yang menyambung event yang kemarin gitu loh, yang lebih ke anak-anak. Jadi beruntut lah ya goals-nya. Tapi nih Mbak Vio nih sebagai marketing komunikasi NK juga nih ya, apa sih yang beda dari sepatu anak-anak yang lainnya supaya orang itu lebih tertarik dengan selain colorful, dengan tipenya yang baru kayak gitu? Tentunya packaging. Oke. Packaging kita beda dari yang lain. Kenapa? Kita benar-benar memikirkan sedetail gimana ya mereka bawa sepatunya, menentengnya gimana ya caranya biar mereka nyaman. Kita sangat peduli dengan kenyamanan pelanggan. Customer is a king. Yes, we know each other. But more than that, we want like memanjakan customer dengan dari detail. Kelebihan kita adalah di detail, Kak. Detail kita berbeda dengan yang lain. Dari packaging aja kadang-kadang orang it's just like packaging aja begitu. Mungkin ya. Yes. But for me, for us itu benar-benar hal yang sangat detailnya ini benar-benar ngefek ke orang, psikologis orang. Ketika mereka bawa, ini loh, ada loh desain sepatunya, nggak cuma desainnya aja bagus, tapi packagingnya juga. Karena event kemarin saya ngelihat mama-mamanya, ada yang nyeletuk ke saya, loh Kak, kok lucu kemasannya. Ini menjadi kepuasan tersendiri bagi kami untuk kita akan apalagi nih inovasinya begitu. Jadi kita tetap pengen mengembangkan kids ini nggak cuma dari packaging dan juga warna. Mungkin kita akan ada teknologi lain yang mungkin ini masih digodok sama tim NK. Oke, berarti ini mau bener-bener seri yang berbeda dengan sebelumnya ya tuh. Maksudnya dari seri-seri yang sportnya ya, yang dari sepak bola kan biasanya packagingnya lebih pakai kardus aja kayak gitu kan. Nah untuk pasar sendiri nih Mbak, selain merambah ke Shopee dan juga ke department store nih, NK sendiri di roles-nya yang sepatu anak-anak itu targetnya seperti apa sih? Atau memang mengembangkan di wilayah Jawa Timur dulu? Atau sudah mulai merambah ke provinsi-provinsi lain ini kalau? Kita udah nggak provinsi, kita udah tahun ini bakal out of Indonesia. Yes. Nah ini goals-nya nih. Worldwide. Makanya banyak kejutan nanti akan ada dari ini goalsnya, makanya ditanya saya tadi kok hasilnya dari Cina apa nih kok? Udah kerasa kan ya? Iya itu makanya itu salah satu pertimbangannya juga ya. Ya, jadi kita akan expand ke luar negeri, memang yang khusus untuk
anak-anak dan bola pun kita akan expand ke luar negeri. Betul. Jadi mulai tahun ini kita akan expand ke luar negeri, nanti ditunggu aja tanggal mainnya. Oke, ini ya untuk yang para kolektor sepatu, terutama lokal brand ya kan, kalian harus nanti lihat nih sepatu-sepatunya, baik sepatu bolanya, mungkin memang lucu-lucu sepatu bolanya, Dan- apalagi warna-warnanya itu warna yang beda-beda. Betul sekali. Kita juga akan gandeng artis atau pelukis yang sesuai dengan karakter NK tapi dari Surabaya. Oke. Nantinya, ini kita nggak mau spill siapa dia, tapi yang pasti kita sampai memikirkan part itu juga. Gak cuman kita pengen worldwide, tapi kita juga pengen merangkul kayak artis-artis sekitar dari yang Surabaya punya nih, Prat Surabaya ya, untuk dikenalkan di luar. Tapi begitu. kayak dari segi kuantiti sendiri nih, untuk anak-anak sendiri itu, dibanding yang lain, kalau menurut Kak Vio sebagai Markom juga kan, pasti orang akan membandingkan nih. Nah, sejauh ini respon dari masyarakat sendiri seperti apa? Positif. Alhamdulillah sejak launching yang kemarin waktu acara kemarin berapa bulan yang lalu ya, itu sudah ada yang mau beli lagi. Padahal kalau kita melihat sepatu ini kan kadang butuh waktu setahun atau setengah tahun orang pengen beli lagi di brand yang sama dan juga di model yang hampir sama serinya. Tetapi ini dia pengen warna yang berbeda tapi tipe yang sama. Berarti kan dari situ antusiasme mereka cukup baik. Dan kalau saya melihat nih dari secara mungkin dari department store yang ada, model yang kami punya memang berbeda, Kak. Begitu. Tapi di 2025 ini bisnis sepatu lokal itu kalau menurut Ko Agus sendiri seperti apa sih? Kalau di lokal tahun ini memang kurang bagus ya. Karena mungkin oversupply, sedangkan demand-nya menurun. Cuma ya dimanapun namanya kita bisnis kan pasti ada peluang di sana. Iya. Gitu loh. Itu yang kita berusaha gali peluang itu supaya kita bisa masuk di pasar yang memang orang belum ambil seperti itu. Tapi secara global memang semua menurun. Tapi untuk cara membangkitkan persaingan sepatu lokal itu kalau dari NK sendiri sejauh ini seperti apa? Karena kan sekarang itu mulai banyak. Mungkin NK yang beda dari yang lain adalah di sepatu olahraganya nih, sepatu bola. Nah, itu nilai plusnya. Nah, tapi kalau sebagai pemilik brand dan juga produk ini, kalau dari menurut Ko Agus seperti apa sih? Kalau dari saya lebih ke quality ya. Dari awal kan kita memang lebih emphasize ke quality kita. Di mana kita kan memiliki factory sendiri. Di mana semua material kita pilih sendiri, kita sourcing sendiri, kita produksi sendiri, dikerjakan sendiri oleh orang-orang Indonesia. Jadi kalau kita ngomong bangga made in Indonesia, NK ini made in Indonesia gitu loh. Bukan sekedar made in-nya mereknya Indonesia, tapi barangnya diimpor dari Cina, di sini made in China. Kan kebanyakan merek lokal kan seperti itu. Mereknya aja lokal, tapi dia import dari Cina, cuma di ini ditempel merek atau di packaging, jadi made in Indonesia. Sedangkan kita ini kan benar-benar hampir 100% diproduksi di pabrik kita sendiri. Dan kita nggak ada, maksudnya nggak ada maklun di tempat lain. Kita benar-benar di in-house kita semua sendiri. Berarti dalam artian semua bahan itu nggak ada yang import? Bahan masih pasti ada impor. Iya, tapi nggak 100% nggak 100%. Tapi kita ada import, tapi pengerjaan di lokal semua, di orang-orang lokal. Jadi kita benar-benar kontrol quality. Jadi bagi saya itu untuk jangka panjang gitu loh. Karena kalau merek ini kan bisa bertahan lama kan berdasarkan ini. Apa nih kualitas lah. Jadi selama ini NK struggle pun ya kita pelan-pelan step by step udah mulai dikenal lah. Tapi perlu mungkin bantuannya Mbak Wahyu untuk lebih dikenal. Makanya kita kesini. Iya benar. Soal harga nih Kak Vio ya. NK termasuk sepatu yang paling berani bersaing di harga nih Ko ya. Itu sendiri melihatnya karena termasuk so-so loh harganya itu dibandingkan sama brand lokal lainnya kayak gitu. Nggak takut aku dengan harga yang menurut saya tuh sangat nggak ekspensif tapi better, cocok lah di kantong kayak gitu. Menurut Mbak Wahyu kemurahan atau kemahalan? Kalau saya kemurahan kok, Kemurahan, dengan kualitas yang ini ya kayak gini nih. Ini kan udah colorful nih, apalagi ada kayak gini pasti kan anak-anak seneng banget ada gambar. Ditambah mungkin kalau ini udah biasa tali, tapi kan kalau kayak gini kan pasti akan cost yang akan nambah lagi. Nah itu dengan harga yang segitu kok nggak takut kok kayak gitu. Ya sebenarnya kita ngontrol harga ini memang agak susah ya, karena kan memang mindednya orang Indonesia ini kan yang penting murah. Iya. Kan yang penting murah.
apalagi kalau bagus dan murah, wah tambah cepat. Tambah cepet, Nah, benar. makanya kita kan tetap maintain di quality. Ya. Untuk jangka panjang kan orang lihat, oke, dengan harga segini kualitas yang didapat lebih dari yang saya bayar. Itu yang saya mau gitu loh. Jadi orang beli itu udah dapatnya plus sudah. Dari yang sudah saya berikan harganya itu dia dapatnya lebih gitu loh. Dalam jangka panjang itu kan nanti akan ya semoga orang jadi lebih sering untuk repeat beli NK seperti itu. Oke. Nah, ini nih target terbaru ini. Nah, ini kan mulai banyak nih tren running, padel. Nah, running, padel, tenis ini menjadi salah satu komoditi yang lagi disukai sama masyarakat, apalagi Surabaya FOMO banget gitu loh, Tenko. Ada nggak sih plan yang akan mengeluarkan sepatu dengan desain dan mengeluarkan khusus untuk itu? Karena brand-brand lain ini udah mulai nih kok banyak nih yang khusus untuk running, yang khusus untuk padel, khusus untuk tenis, nah kayak gitu. Ada sih, memang udah beberapa orang yang memang udah minta kita untuk bikin ini, bikin itu, bikin ini. Cuma memang secara tim kita di NK sendiri kita juga step by step. Kita juga nggak kepingin FOMO, ikut-ikutan semua pada running, ikut running, semua ini. Kita lebih pengen step by step kita belajar dulu lah. Oke. Jadi kan kita juga perlu tahu running ini mulainya dari mana dulu, mulai dari jogging, kemudian recovery atau apa kita nggak asal langsung bikin maraton. Kemudian nanti habis itu dipakai orang sepatunya patah, kan kita kena masalah juga. Jadi kita lebih pelajarin pelan-pelan dulu, kemudian kita baru masuk step by step lah. Tapi ya pasti tahun ini ada. Tuh, nambah koleksi lagi. Siap. Tapi untuk sejauh ini masih tetapkah NK akan berkolaborasi dengan pemain-pemain bola ataupun akan beralih ke selebgram atau gimana ini kok? Pemain bola masih tetap pasti. Selebgram ya mungkin juga. nantinya. Prospek ya. Nah, kalau yang anak-anak ini kita juga nanti akan collab dengan anak-anak juga gitu, untuk explore anak-anak ini, kebakatnya anak-anak ini kita bantu untuk explore juga gitu loh. Sama-sama dengan NK kita saling kerjasama saling naik gitu loh. Kok mungkin ada tips nih untuk anak-anak ini kan sering banget nih, mulai banyak nih merangkak anak-anak yang bikin istilahnya kayak handmade made in Indonesia nih. Nah, NK kan termasuk salah satu handmade juga produk lokal juga yang istilahnya subtle juga nih. Nah, mungkin Ko Agus sebagai pemilik dari NK mungkin bisa memberikan inspirasi nih untuk anak-anak di luar bagaimana sih usaha Mulai bisnis ya. Iya, memulai bisnis yang baik itu harus apa? Nggak mungkin kuncinya kayak sabar kan nggak mungkin ya kayak. Sabar sih pasti ya. Sabar ada kadarnya kan ya. Ya, yang penting mulai dulu lah. Kalau nggak mulai kan kita juga nggak pernah tahu bahwa kita ini akan berhasil atau enggak. Karena ukuran berhasil kan setelah kita melakukan, setelah ada proses dan kegagalan kan kita baru tahu bahwa ini akan berjalan atau enggak. Seperti waktu kita pertama kali jalan NK pun ya memang kita juga nggak tahu akan berhasil atau enggak gitu. Tapi di tahun pertama kita naik langsung turun drastis dan sekarang kita pelan-pelan mulai menata ya. Dari sana kita mulai belajar. Jadi yang nggak ada salahnya untuk memulai, tapi yang penting kan literasi kan harus. Jadi kan harus cari bahan dulu lah. Jangan ikut-ikutan FOMO, orang bikin ini kita bikin ini, orang bikin ini kita bikin itu. Yang penting harus ada karakter kan. Jadi kita harus tahu karakter brand kita ini mau kemana kan seperti itu, mau bikin apa dan value-nya untuk masyarakat apa. Betul. Itu sih. Perlu nggak sih kok kita template atau DIY dari sepatu lokal brand dari negara lain? Template DIY. Meng-DIY-kan istilahnya. Kayak seumpama nih, iya DIY kayak amati tiru modificate kayak gitu. Karena kayak umpamanya nih Jepang nih punya Mizuno, nah kayak gitu kan lokal brandnya dia itu kayak gitu. Bisa juga karena meskipun kita pun ide itu kan soalnya nggak bisa satu orang kan. Jadi kan memang kita harus lihat banyak brand tapi sebagai benchmarking. Nggak boleh cuma kita brand kemudian kita tiru kan. Kita cuma untuk benchmarking aja. Oh kita levelnya di sini, kita mau bikin lebih dari dia, kita harus bikin seperti ini, seperti itu. Itu nggak ada masalah sih.
Jadi Boleh-boleh tetap ada aja. karakter sendiri harus yang kuat. Oke. Karena personal branding ya itu balik lagi ke tubuh kita kalau misalkan mau lari nih, nggak mungkin langsung lari gitu kan, pemanasan dulu biar nggak jarem. Iya benar. Nah, itu kan mungkin analogi yang NK Iya, punya. Kita iya, benar-benar iya, pengen iya. mengedepankan bagaimana ya kita berproses di dalam sehingga orang bisa tahu oh ini travelnya NK begitu. Benar. Dari Kak Vio ada pesan nggak kayak untuk anak-anak kalau pilih sepatu yang nyaman yang ini kayak gitu? Kalau dari saya sih buat anak-anak memilih sepatu adalah memilih karakter ya. Jadi kalau misalkan teman-teman benar-benar pengen banget keluar karakternya, pilihlah warna yang sesuai. Karena saya yakin grooming itu membooster bagaimana kita berbicara di depan umum ya, kepercayaan dirian dari grooming kita. Nah kalau adik-adik ini sudah tahu suka warna biru atau suka warna hijau, udah pakai aja warna itu yang disuka. Dan tentunya kenyamanan juga akan berujung pada gerak kita untuk lebih lincah dalam beraktivitas. Jadi tetap percaya diri dan tetap mencintai produk Indonesia. Oke, terima kasih Kak Vio sudah datang ke Terima Berita kasih. Jatim. Semoga support kita Amin. tetap berjalan, kan? Jangan lupa untuk kalian saksikan podcast di episode selanjutnya. Tapi jangan lupa sebelumnya kalian follow Berita Jatim TV. Sampai jumpa.